Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Bapak dosen yang terhormat, Bapak Ali Kadarisman, kami dari kelompok 4 mata kuliah Tarik Tasyrik yang beranggotakan Nisha Ayu Ariska dan saya sendiri Rogi Akbar Mustafa izin untuk memaparkan materi yang berjudul Tasyrik pada masa Bani Umayyah, sahabat kecil dan tabi'in, tahun 41 sampai 132 Hijriah. Kondisi sosial politik Bani Umayyah. Kehadiran kebudayaan baru yang dikembangkan pihak istana yang fakta kesejarahannya penulis paparkan untuk memperkuat argumentasi bahwa kekuasaan pemerintahan Islam dan kebudayaan yang dihasilkan memiliki korelasi signifikan baik dalam konteks kemajuan maupun kemunduran sebuah kekuasaan. Oleh karena itu, pemerintahan yang kuat akan bersinergi dengan pembangunan kebudayaan dan pada akhirnya akan memperlancar pula bagi kemajuan gerakan dakwah Islam. Perluasan wilayah jangkauan kekuasaan tetap dilandasi semangat melaksanakan dakwah sebagaimana dijalankan Nabi dan para sahabat, sehingga pada fase ini pula inspirasi itu masih tetap menjadi landasan kerja meski variannya menjadi sangat kompleks. Untuk memenuhi panggilan menjadi segolongan umat yang beruntung dalam kehidupannya, tentu sudah menjadi keniscayaan hadirnya para penguasa dengan segala komponen kekuatannya memasuki berbagai wilayah kekuasaan baru. Tentunya semangat pembangunan struktur sosial dan keagamaan masyarakat tetap menjadi pilar utama. Inilah realitas sosial politik kekuasaan dinasti Umayyah dalam menjalankan misi politik dan dakwah, dan sudah menjadi fakta sejarah bahwa kekuasaan Muawiyah sebagai cikal bakal berdirinya dinasti Bani Umayyah berlangsung kurang lebih 90 tahun, telah banyak melakukan perubahan. Durasi waktu yang cukup panjang tersebut menjadi banyak hal yang bisa dikaji, baik dari sistem pemerintahan maupun perkembangan kebudayaan Islam yang dimotori oleh pihak istana. Dua cakupan perspektif pemerintahan dan kebudayaan yang dikembangkan pada dinasti Umayyah dalam konteks kekinian akan menginspirasi bagi perjalanan sebuah rezim kekuasaan. Demikian pula soal kursi kekhalifahan. Satu sisi harus ditempatkan sebagai simbol kejayaan Islam yang tidak bisa dipisahkan dengan aktualisasi gerakan dakwah, baik dalam skala kecil maupun besar, di mana keduanya, kekuasaan dan dakwah, sama-sama membawa dampak perubahan dalam tatanan masyarakat Muslim. Dengan mengedepankan perspektif dakwah ini, maka kekuasaan khalifah harus ditempatkan menjadi simbol kejayaan Islam yang pada akhirnya akan mempermudah dan memperkuat gerakan dakwah Islam itu sendiri. Paduan serasi antara kekuasaan, pemerintahan, perkembangan kebudayaan, dan gerakan dakwah Islam ini dalam kemajuan dinasti Umayyah dari generasi ke generasi. Oleh karena itu, ketika keturunan Muawiyah selaku pemegang kekuasaan pemerintahan mengabaikan salah satu dari tiga pilar tersebut, faktanya dinasti ini lambat laun menjadi lemah dan bahkan mencapai titik kehancuran. Pada awal masa pemerintahan Bani Umayyah, langkah strategis yang dilakukan Muawiyah adalah dengan memindahkan ibu kota negara dari Madinah ke Damaskus. Perluasan wilayah Islam kembali dilanjutkan hingga sampai benua Afrika, Asia Tengah, dan benua Eropa. Kekuasaan Bani Umayyah yang hampir 1 abad ini terbagi menjadi 14 kali pergantian kekuasaan
dengan dua kategori, yaitu kekuasaan Bani Umayyah di Damaskus dan Bani Umayyah di Andalusia. Ada pula yang mengkategorikan masa pemerintahan Bani Umayyah ini menjadi 3 bagian, yaitu masa permulaan berdirinya dinasti baru Umayyah, masa perkembangan atau kejayaan, dan terakhir masa keruntuhan. Pada awal masa pemerintahannya, Muawiyah berusaha kuat meletakkan dasar pemerintahan dan membangun kebudayaan Islam. Kemajuan kebudayaan dan ekonomi pernah mencapai zaman keemasan, dengan ditandai adanya kemewahan yang melimpah di lingkungan istana dan berbagai pembangunan di bidang kebudayaan Islam. Tapi di balik puncak keemasannya tersebut, membuat lengah penguasa Bani Umayyah, sehingga lambat laun mengalami kehancuran. Kemajuan dan kemunduran pemerintahan dan kebudayaan Islam yang pernah terjadi dalam kekuasaan Umayyah ini secara lebih rinci dapat dicermati dari penguasa keturunan Muawiyah sebagai pemegang tahta pemerintahan. Beberapa karakteristik yang bisa dilihat pada masa pemerintahan Umayyah antara lain adalah: 1. Pola pemerintahan berubah dengan mencontoh raja-raja Romawi dan Persia, di mana yang pada masa Khulafaur Rasyidin bersifat demokratis berubah menjadi monarki atau sistem kerajaan. Pola pemerintahan kerajaan ini terus berlanjut sepeninggal Muawiyah. Yang kedua, tali ikatan persatuan bagi masyarakat adalah politik dan ekonomi. Kemudian yang ketiga, khalifah adalah pemegang kekuasaan eksekutif atau kepala pemerintahan. Yang keempat, sistem pemerintahan menggunakan asas sentralisasi. Yang kelima, dalam bidang sosial kemasyarakatan, warga negara dibagi menjadi 2 golongan, yaitu bangsa Arab sebagai tulang punggung dan bangsa Mawali, yaitu bangsa non-Arab, keturunan dari Persia, Armenia, dan lain-lain. Kemunculan faksi politik. Munculnya berbagai macam pemahaman politik mengenai kekhalifahan dan keimaman terjadi setelah wafatnya Rasulullah SAW. Keretakan kaum muslimin muncul sesaat wafatnya Rasulullah dan memuncak pada masa Khalifah Utsman bin Affan. Pasca Utsman terbunuh pada tahun 35 Hijriah atau 656 Masehi oleh para pemberontak, kaum muslimin membaiat Ali bin Abi Thalib sebagai khalifah. Ali mewarisi kekacauan dan konflik internal, menyebabkan pemerintahannya rapuh dan labil. Oleh karena itu, pemerintahan Ali penuh dengan perselisihan antar sesama kaum muslimin. Puncak dari peperangan yang terjadi pada masa pemerintahan Ali bin Abi Thalib yaitu adalah Perang Siffin, yang diakhiri dengan arbitrase atau tahkim. Tahkim inilah yang menyebabkan Islam terpecah menjadi 3 golongan, yaitu Syiah, Khawarij, dan Sunni. Khawarij. Orang-orang Khawarij terkenal memiliki kepribadian yang kaku, keras kepala, dan hanya menginginkan manusia berada dalam 2 golongan, yaitu kafir dan mukmin. Mereka yang memiliki pandangan sama dengan orang-orang Khawarij, maka akan dianggap sebagai orang mukmin. Sedangkan mereka yang bertolak belakang dengan pandangan kaum Khawarij akan dianggap sebagai orang kafir. Kaum Khawarij pernah melakukan pemberontakan di Harura dan melakukan berbagai kerusakan. Hal itu dilakukan setelah mereka mendesak Ali untuk menghentikan Perang Siffin. Namun mereka menolak hasil perundingan yang dilakukan oleh Ali dan Muawiyah. Bahkan orang-orang Khawarij menuduh Utsman, Ali, dan Muawiyah sebagai orang kafir yang pantas untuk dibinasakan. Sekte kaum Khawarij yang paling menonjol adalah Azariqah, Najdat, Ibadiyah, Ajaridah, dan Sofariyah.
Kaum Khawarij selalu memerangi siapa saja yang tidak masuk ke dalam jamaah kelompok mereka, dan mereka pun menghalalkan darah kaum muslimin jika tidak sesuai dengan keyakinan orang-orang Khawarij. Kaum ini adalah sekumpulan manusia yang sering menimbulkan bencana dimanapun mereka berada. Orang-orang Khawarij selalu menyebut sahabat-sahabat Nabi sebagai pendosa besar dan akan ditempatkan di neraka selamanya. Syiah. Pada masa Yazid, Husain ibnu Ali dibunuh secara kejam dan darahnya mengalir secara keji tanpa mengindahkan kehormatan agama. Padahal berdasarkan keterangan suatu hadis, ia dan saudaranya Hasan disebutkan sebagai pimpinan para pemuda ahli surga. Anak-anak perempuan Husain dan Ali pun ditawan oleh Yazid ibnu Muawiyah, sedangkan mereka adalah anak cucu Nabi. Rakyat menyaksikan hal itu tanpa bisa mencegah dan mengubahnya. Mereka hanya dapat menahan kemarahan, menekan perasaan, dan menanggung penderitaan yang sangat besar. Karena itu, mereka terdorong untuk memberikan penghargaan yang berlebihan terhadap orang-orang yang dianiaya secara kejam oleh Bani Umayyah. Perlakuan pemerintah itu telah menciptakan tekanan mental dan jiwa pada diri pendukung Ali, dan itu mendorong mereka untuk memberikan penghargaan yang berlebihan terhadapnya. Karena rasa kasih sayang yang dapat mendorong timbulnya sikap membesar-besarkan dan melebih-lebihkan. Kematian Al-Husain di Karbala menjadi titik awal bersatunya Syiah. Jika sebelumnya mereka hanya menganut paham kesyiahan, maka sejak peristiwa Karbala, Syiah menjadi tertanam dengan kuat dalam jiwa mereka. Jika sebelumnya Syiah berkembang di Irak, maka sesudah Husain wafat, faham Syiah tersebar di kalangan bangsa Persia yang merasa ada tali kekerabatan dengannya. Sejak tragedi Karbala, kaum Syiah terutama di kalangan Mawali yang berdarah Persia sepakat hendak menuntut balas atas kematian Husain. Perlawanan dan pemberontakan kaum Syiah terhadap kekuasaan Bani Umayyah terjadi beberapa kali. Di antaranya adalah pemberontakan kaum At-Tawabun dari Kufah yang dipimpin oleh Sulaiman bin Syart, kemudian pemberontakan Al-Mukhtar bin Abu Ubaid As-Saqafi, kemudian pemberontakan Zaid bin Ali bin Zainal Abidin, dan anaknya Yahya ibnu Zaid. Sejalan dengan perlawanan-perlawanan tersebut, kaum Syiah mulai terpecah menjadi beberapa firqah atau golongan dengan faham dan ajarannya masing-masing. Al-Syahrastani menyebutkan ada 5 golongan besar dalam Syiah, di mana pada setiap golongan terdapat lagi kelompok-kelompok kecil. Kelompok itu diantaranya adalah 1. Kaisaniyah. Mereka adalah para pengikut Kaisan, seorang maula sahaya Ali bin Abi Thalib. Dikatakan bahwa Kaisan pernah menjadi murid Muhammad bin Al-Hanafiyah. Di antara doktrinnya ialah agama adalah kepatuhan kepada seseorang dan ketaatan mereka terhadap seseorang tersebut dapat menghapus keharusan berpegang teguh terhadap dasar-dasar Islam seperti salat, puasa, dan haji. Kemudian yang kedua adalah Zaidiyah, yaitu mereka yang mengikuti Zaid bin Ali Al-Husain bin Ali bin Abu Thalib. Mereka berpendirian bahwa imamah hanyalah milik keturunan Fatimah dan tidak sah kepada yang lain. Siapa saja boleh dari keturunan Fatimah, keturunan Hasan atau Ali dengan kriteria pandai, soleh, pemberani, dan pemurah. Kemudian Imamiyah, mereka adalah orang-orang yang berkeyakinan bahwa sepeninggal Nabi, imamah adalah milik Ali dengan alasan adanya penunjukan dan pengangkatan yang jelas. Pengangkatan ini dilakukan bukan hanya dengan deskripsi, tapi dengan langsung menunjuk orangnya. Kemudian Gholiyah, mereka adalah yang berpandangan ekstrim mengenai imam-imam mereka, memandang mereka melebihi batas-batas mereka selaku makhluk Allah dan memberi sifat-sifat Allah kepada mereka. Terkadang mereka menyerupakan seseorang imam dengan Allah dan pada waktu yang lain menyerupakan Allah dengan manusia. Keyakinan ini bersumber dari kalangan Yahudi dan Nasrani. Ismailiyah, yaitu yang menisbahkan dirinya kepada Imamiyah
dan menyetujui penentuan keenam orang imam-imam yang pertama di antara kedua belas imam tersebut. Tetapi menurut mereka, sesudah Ja'far al-Shadiq, yaitu imam yang keenam, maka imamah itu tidak berpindah kepada putranya, Musa al-Qazim, melainkan berpindah kepada putranya yang lain, Ismail. Kemunculan dua madrasah fikih. Yang pertama adalah Ahlul Al-Hadis. Munculnya Ahlul Hadis tidak lepas dari pengaruh pemikiran sahabat yang tinggal dan menetap di wilayah Hijaz, yang notabene-nya merupakan guru dari para tabi'in yang berdomisili di Hijaz. Di antara sahabat yang menjadi pionir dalam metode tasyri' yang dipegang oleh Ahlul Hadis adalah Ibnu Abbas, Zaid bin Thabit, Ummul Mukminin Aisyah, dan Abdullah bin Umar. Corak pemikiran atau metode yang dipegang oleh para sahabat tersebut diwariskan oleh para murid mereka dari generasi tabi'in. Di antaranya adalah Ubaidullah bin Abdullah bin Utbah, Urwah bin Zubair, Qasim bin Muhammad bin Abi Bakir, Sa'id bin Al-Musayyab, Sulaiman bin Yasar, Kharijaz bin Zaid bin Sabit, dan Salim bin Abdullah bin Umar. 7 tokoh tabi'in ini terkenal dengan sebutan Al-Fuqaha As-Sab'ah. Corak pemikiran yang dipegang para tabi'in di atas kemudian dilanjutkan oleh Imam Malik bin Anas sebagai tokoh sentral dari madhab Ahlul Hadis pada zamannya. Faktor munculnya madhab Ahlul Hadis. Yang pertama, penduduk Hijaz mewarisi kekayaan hadis dan athar para sahabat yang banyak tinggal di tanah Hijaz. Kemudian negeri Hijaz secara geografis berada di pedalaman semenanjung Arab yang relatif tidak menemukan banyak dinamika perubahan. Kemudian banyaknya hadis dan athar yang mereka terima serta ditunjang oleh dinamika sosial yang lebih statis menyebabkan mereka kurang menggunakan daya analisis mereka. Kemudian pengaruh corak pemikiran guru mereka, dan yang terakhir sedikitnya persoalan yang muncul, terlebih syariat yang turun selama 2-3 tahun di Hijaz memberikan corak Islam yang murni. Corak fikih pada madrasah Al-Hadis, Ahlul Al-Hadis. 1. Ulama Ahlul Al-Hadis lebih mengutamakan sunnah daripada logika. Mereka tidak menggunakan ra'yu kecuali dalam masalah yang tidak ada nasnya di dalam Al-Quran, sunnah, ijma' ataupun pendapat sahabat. Kedua, para pengikut aliran ini sangat komitmen dalam melaksanakan nas zohir dan tidak begitu mempertimbangkan illah dan hikmah pensyariatan sebuah hukum. Ketiga, menfatwakan hukum hanya pada persoalan realistis dan faktual, tanpa berani melangkah ke persoalan spekulatif dan asumtif. Keempat, tidak memberikan persyaratan yang cukup ketat dalam penerimaan hadis. Kemudian yang terakhir adalah hadis adat dapat dijadikan sebagai argumentasi dan tendensi hukum. Prinsip Ahlul Al-Hadis. Pertama, dalam menghadapi permasalahan tertentu, apabila jawaban hukumnya termaktub di dalam Al-Quran atau hadis maupun ijma', maka dengan nas itulah hukum difatwakan. Kemudian yang kedua, memilih diam pada saat suatu persoalan tidak terdapat jawaban hukumnya dalam nas, terkecuali apabila keadaan menuntut mereka untuk menggunakan ra'yu. Ketiga, memahami nas dengan pendekatan literal atau zohir. Kemudian yang keempat, mengamalkan teks nas yang umum atau am, global atau belum jelas maknanya, mujmal, dan apabila tidak ditemukan penjelasannya, baik dalam hadis maupun asar. 2. Ahlul Ar-Ra'yi. Madhab Ahlul Ra'yi merupakan aliran fikih yang dalam metode ijtihadnya banyak dipengaruhi oleh metode berpikir sahabat Umar bin Khattab dan Abdullah bin Mas'ud. Keduanya merupakan sahabat yang terkenal
banyak menggunakan ra'yu sebagai dasar penentuan hukum syariah. Berkat jasa dari para sahabat yang tinggal di Kufah, sebagian penduduk negeri itu berhasil dibina menjadi ulama dan meneruskan gagasan aliran ra'yu. Di antara mereka yang termasuk tabaqah pertama Madrasah Kufah adalah Alqamah bin Qais Al-Naqai, Al-Aswad bin Yazid Al-Naqai, Abu Maisarah Amr bin Syahril Al-Hamdani, Masyruq bil Al-Ajda Al-Hamdani, Ubaidah Al-Salmani, dan Syuraih bin Al-Haris Al-Kindi. Faktor penyebab kemunculan aliran Ahlul Ar-Ra'yu. Pertama, para sahabat Nabi yang tinggal di Kufah tidak sebanyak yang tinggal di Hijaz, sehingga kekayaan hadis dan asar yang mereka terima tidak sebanyak yang diterima penduduk Hijaz. Kedua, di Kufah mulai marak para pemalsu hadis, terutama dari kelompok Syiah Rafidhah, sehingga ulama Kufah lebih hati-hati dan lebih efektif dan selektif dalam menerima hadis. Ketiga, Kufah adalah kota yang lebih ramai dibanding Hijaz, berdekatan dengan wilayah Persia yang sebelum memeluk agama Islam, penduduknya sudah mempunyai peradaban dan cara berpikir yang maju atau rasional. Di samping itu, di Kufah merupakan pusat pergerakan kaum Syiah dan Khawarij. Jadi di Kufah mengalami dinamika perubahan sosial yang lebih tinggi yang menuntut pemikiran daripada sekedar mengandalkan teks hadis. Yang keempat, menurut para ulama Kufah, hukum syariah memiliki makna logis, ma'kul al-makna, sehingga mereka berusaha meneliti alasan-alasan dari setiap penetapan hukum dan menggali hikmah yang terkandung di dalamnya. Yang terakhir, ulama Kufah mengikuti metode ijtihad guru mereka dari sahabat Nabi Abdullah bin Mas'ud yang dikenal mengikuti Umar bin Khattab, yang banyak menggunakan daya analitis memperhatikan karinah, maqasid ala syariah, dan pertimbangan kemaslahatan. Corak fikih aliran ahli ar-ra'yu. 1. Para ulama ahli ar-ra'yu memberikan perhatian khusus terhadap pencarian illah al-hukm atau illah hukum dan hikmah al-tashri' atau hikmah pensyariatan. Hal ini karena mereka menganggap bahwa syariat Islam adalah syariat yang ma'kul al-makna. Ia datang untuk mewujudkan kemaslahatan hamba, sehingga perlu dicari rahasia apa yang tersimpan dalam nas, yaitu berupa illah diterapkannya syariah. Yang kedua, mereka sangat selektif dalam menerima hadis ahad. Karena kelihayan mereka dalam menalar suatu permasalahan, fuqaha Irak tidaklah takut berbicara dengan pendapat pribadi karena mereka menguasainya. Terutama di Irak ditemukan banyak hadis palsu yang mengharuskan para ulama untuk lebih selektif dalam menyaring sunnah. 3. Penggunaan ra'yu tidak hanya terbatas pada masalah-masalah yang sudah terjadi, akan tetapi juga terhadap berbagai permasalahan iftiradiyah, pengandaian yang belum terjadi atau justru mustahil terjadi, dan mereka sudah menuangkan logika ra'yu di dalamnya. Yang terakhir, ijtihad yang dilakukan tidak hanya terbatas kepada permasalahan realistis dan faktual, namun juga menyentuh kepada permasalahan yang asumtif atau imajinatif. Titik temu Ahlul al-Hadis dan Ahlul ar-Ra'yu. Tidak ada perbedaan antara dua madhab fikih tersebut seputar Al-Quran dan Sunnah, kecuali dalam sebagian masalah di luar kerangka penggunaan Al-Quran dan Sunnah sebagai hujjah. Seperti dalam cara menafsirkan atau mentakwilkan Al-Quran dan mengeluarkan pendapat tentangnya. Sunnah juga telah disepakati oleh kedua madhab fikih sebagai hujjah, baik itu berupa sunnah yang mutawatir, masyhur, ataupun ahad. Kemudian, perbedaan antara keduanya terletak pada penggunaan ra'yu. Madhab Ahlul al-Hadis sedikit menggunakannya dan menganggapnya sebagai salah satu dasar menetapkan hukum Islam, berbeda dengan Ahlul ar-Ra'yu. Baik,
Seterusnya, saya Nisha Ayu Ariska akan menjelaskan tentang sumber-sumber hukum tasyrik dan karakteristik fiqh pada periode ini. Sumber-sumber hukum tasyrik pada periode ini yang pertama adalah Al-Quran. Al-Quran merupakan kalamullah yang diturunkan melalui malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad SAW dan sampai kepada kita secara mutawatir serta membacanya adalah sebagai ibadah. Al-Quran merupakan sumber hukum Islam yang sifatnya umum, maka sebahagian besar hukum yang dijelaskan bersifat global dan hanya beberapa yang bersifat mendetail. Kandungan di dalam Al-Quran ini meliputi tauhid atau mengesakan Allah, janji dan ancaman Allah dan jalan mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat. Terdapat juga kisah dan cerita Islam serta ibadah iaitu yang menjelaskan cara beribadah kepada Allah. Al-Quran merupakan sumber pedoman bagi umat Islam. Namun, kerana pada periode dinasti Bani Umayyah ini telah terdapat banyaknya perbezaan nas-nas yang tidak qat'i interpretasinya, para fuqaha zaman ini juga tidak menyaksikan secara langsung turunnya Al-Quran sehingga tidak mudah untuk memahami asbab nuzul ayat Al-Quran, sejarah Quran, nasih dan mansuh kecuali dengan merujuk kepada para sahabat. Sedangkan pasti terdapat beberapa perbezaan linguistik di antara mereka yang semakin berkembang. Okey, sumber yang kedua adalah sunnah. Sunnah merupakan sumber yang disepakati oleh jumhur ulama'. As-Sunnah menjadi sumber hukum setelah Al-Quran bagi para sahabat Nabi. Ketika mereka mencari solusi permasalahan maupun penetapan hukum yang tidak terdapat dalam Al-Quran, maka mereka akan merujuk kepada sunnah Rasulullah SAW yang merupakan sumber tasyrik yang kedua. Yang ketiga merupakan ijma'. Ijma' secara ringkasnya dapatlah dikatakan sebagai kesepakatan seluruh ulama mujtahid pada masa setelah Rasulullah SAW atas sebuah perkara dalam agama, dan ijma' yang dapat dipertanggungjawabkan adalah yang terjadi di zaman tabi'in dan tabi'in. Pada periode ini semakin maraknya ulama dan perselisihan semakin banyak sehingga dengan ini susah untuk dipastikan bahawa ulama telah bersepakat. Yang keempat ialah kias. Kias sebagai metode penggalian hukum yang harus tunduk pada nas dan yang mengartikan kias sebagai sumber hukum yang berdiri sendiri di luar nas. Menurut Dr. Wahbah Az-Zuhaili mendefinisikan kias iaitu menyatukan sesuatu yang tidak disebutkan hukumnya dalam nas dengan sesuatu yang disebutkan hukumnya oleh nas, disebabkan kesatuan ilat antara keduanya. Menurut pendapat jumhur ulama usul fiqh mengatakan bahawa kias bisa dijadikan sebagai metode atau sarana mengistinbatkan hukum syarak. Bahkan menurut jumhur, mengamalkan kias adalah wajib. Jumhur ulama yang menjadikan kias sebagai landasan hukum, mereka menggunakan kias dalam suatu peristiwa yang tidak terdapat hukumnya dalam nas Al-Quran, As-Sunnah maupun Ijma'. Para sahabat, mereka menggunakan kias secara tidak berlebihan dan tidak melampaui batas kewajaran. Kias menduduki peringkat keempat di antara hujah syar'iyah dengan pengertian apabila dalam suatu kasus tidak ditemukan hukumnya berdasarkan nas Al-Quran, Sunnah dan Ijma' dan diperoleh ketetapan bahawa kasus itu menyamai suatu kejadian yang ada nas hukumnya dari segi ilat hukumnya. Maka kasus itu dikiaskan dengan kasus tersebut dan ia diberi hukum yang sama dan hukum itu merupakan hukum menurut syarak. Jumhur ulama sepakat bahawa kias merupakan hujah syar'iyah dan termasuk sumber hukum yang keempat dari sumber hukum yang lain. Jadinya, kias adalah menyamakan atau menganalogikan suatu hukum dari peristiwa yang tidak memiliki nas hukum dengan peristiwa yang sudah memiliki nas hukum. Sebab adanya persamaan dalam ilat hukumnya. Misalkan, menganalogikan narkotika yang pada zaman Nabi Muhammad SAW tidak ada dengan khamar, minuman yang memabukkan. Terdapat beberapa gagasan hukum Islam oleh kelompok Khawarij iaitu, yang pertama, Khawarij berpendapat bahawa pemimpin umat Islam tidak mesti dari keturunan Quraisy.
Bagi mereka, setiap orang yang beragama Islam berhak menjadi pemimpin dari kalangan merdeka maupun kalangan hamba. Yang kedua, Khawarij tidak menerima tambahan sanksi bagi pelaku zina. Mereka berpendapat, sanksi bagi pelaku zina adalah dijilid 100 kali dan tidak ditambahi rajam. Sebabnya, sanksi jilid bagi pelaku zina ditentukan di dalam Al-Quran, sementara rajam ditetapkan dalam As-Sunnah. Yang ketiga, Khawarij, sekte Maimuniyah, berpendapat menikahi cucu perempuan adalah boleh, halal atau tidak haram kerana yang diharamkan dalam Al-Quran adalah anak sedangkan cucu tidak diharamkan. Yang keempat, Khawarij berpendapat bahawa menikah dengan perempuan yang tidak termasuk sekta Khawarij adalah tidak sah. Artinya mereka yang tidak segolongan dengan Khawarij. Jadi mereka termasuk kafir. Sekte Ibadiyah berpendapat bahawa orang yang tidak sekelompok dengannya meskipun melakukan ibadah lainnya seperti solat dan lain sebagainya adalah kafir. Namun, dibolehkan menikahi mereka. Dan yang kelima, apabila terjadi peperangan antara Khawarij dan umat Islam, yang boleh dijadikan sebagai ghanimah menurut Ibadiyah ialah senjata dan kuda, jika selain keduanya tidak halal. Baik, seterusnya adalah kelompok Syiah. Kelompok Syiah telah terpecah menjadi beberapa sektor atau beberapa bahagian. Secara umum, dalil atau sumber hukum menurut Syiah adalah Al-Quran dan Sunnah. Bagi Al-Quran terdapat dua makna, iaitu makna lahir dan makna batin. Makna batin hanya diketahui maknanya oleh imam sahaja, imam Syiah. Artinya imam di sini adalah imam Syiah. Dan bagi Syiah, sunnah dibagi kepada 4 bahagian, iaitu hadis sahih, hadis hasan, hadis musak, dan hadis dhaif. Antara contoh sumber hukum menurut Syiah, beberapa pendapat Syiah tentang hukum Islam. Contohnya nikah mut'ah. Seorang lelaki menikahi perempuan dengan sejumlah upah selama waktu tertentu. Nikah mut'ah sah dilakukan tanpa saksi dan iklan. Nikah mut'ah tidak menjadi sebab saling mewarisi antara suami dan isteri dan tidak membutuhkan talak kerana perkahwinan berakhir apabila sudah mencapai tempoh yang telah ditetapkan. Dan alasan yang menjadi dasar pendapat ini adalah surah An-Nisa ayat 24 yang adanya kata istimta semakna dengan mut'ah. Menurut Imam Bakir, beliau berpendapat nikah mut'ah boleh dilaksanakan berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah. Dan mut'ah halal hingga hari kiamat. Antara contoh lain, Syiah berpendapat bahawa Nabi Muhammad SAW dapat mewariskan harta kepada ahli warisnya. Dan bagi ulama Syiah, setelah kalimat hayya 'alal falah adalah hayya 'ala khair al-a'mal. Jumhur ulama. Di antara pemikiran jumhur ulama, yang pertama, penolakan terhadap keabsahan nikah mut'ah. Bagi jumhur, nikah mut'ah adalah haram dilakukan. Pendapat ini sejalan dengan pendapat Umar bin Al-Khattab. Yang kedua, jumhur menggunakan konsep aul dalam pembagian harta pusaka. Pendapat jumhur sejalan dengan pendapat Umar bin Al-Khattab, Zaid ibn Sabit, dan Abbas ibn Abdul Al-Muttalib. Dan yang ketiga, Nabi Muhammad SAW tidak dapat mewariskan harta kerana terdapat sebuah hadis yang menyatakan bahawa Nabi Muhammad SAW bersabda, kami seluruh para nabi tidak mewariskan harta. Harta yang ku tinggalkan adalah sedekah. Jumhur ulama sependapat dengan pendapat Abu Bakar. Dan yang keempat, jumlah perempuan yang dipoligami dalam satu periode adalah 4 orang menurut surah An-Nisa ayat 3. Dan hadis yang kemudian diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Yang terakhir, karakteristik fiqh pada periode ini. Pada periode masa pemerintahan dinasti Umayyah memiliki beberapa karakteristik tersendiri. Antaranya ialah, yang pertama, wujudnya beberapa manhaj atau kaedah kajian fikih yang bersih dari konflik politik, khususnya madrasah Ar-Ra'yu dan madrasah ahli hadis. Yang kedua, interaksi antara para mawali dengan orang-orang Arab dalam memegang kepemimpinan
ketua madrasah ini di pelbagai negeri Islam. Seterusnya, perhatian terhadap as-sunnah dapat dilihat dari yang pertama, meluasnya periwayatan hadis. Yang kedua, mengumpulkan sunnah dan riwayat para sahabat. Yang ketiga, pembukuan sunnah. Dan yang keempat, membendung arus pemalsuan hadis dan membongkar segala makar merdeka. Pada waktu ini juga, munculnya fiqh iftiradi, andaian, yang dibawa oleh ulama ahli ar-ra'yu. Hal ini karena terpengaruhnya beberapa sumber hukum dengan pergolakan politik seperti ijma' dan tidak yakinnya sebagian terhadap sumber kias dan maslahah mursalah. Banyaknya juga perbedaan dalam masalah uruk fiqhiyah dikarenakan oleh perbedaan aliran politik dan hijrahnya sebagian ulama dari Madinah Al-Munawwarah ke berbagai negeri. Baiklah, cukup sekian dan terima kasih. Mungkin hanya itu presentasi dari kami mengenai tasyrik pada masa Bani Umayyah. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.